yang dijawab Tuhan adalah yang pertama, doa yang bukan untuk ambisi atau doa untuk keinginan kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan supaya terjadi pertobatan atas Israel. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang mendatangkan mujizat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, doa untuk pertobatan, doa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan adalah apa? Doa yang benar-benar bukan dari ambisi, keinginan, hawa, nafsu. Amin. Nah, saudara, contohnya gimana? Saya kebetulan saya punya ayah. Ayah saya itu saudara nakal. Judi, setelah itu main perempuan. Judi, main perempuan. Dia SD tidak lulus. Hidupnya hanya megang kartu. Judi terus, hidupnya judi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan mama saya, waktu dia bertobat, ingat saudara, mama saya itu menunggu papa saya bertobat tidak lama, cukup 20 tahun. Nah, pada waktu mama saya bertobat, dia berdoa sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Ingat saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi keinginan manusia, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mama saya berdoa supaya papa saya bertobat dan melayani Tuhan. Semakin didoakan mama saya, bukannya papa saya bertobat, tambah kumat. Iblis menyerang kita dengan dua hal. Yang pertama adalah tekanan. Apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Tekanan. Dibikin stres, dibikin masalah, dibikin kecelakaan, dibikin problem, dibikin persoalan yang berat. Nah, ditekan dulu sampai stres. Setelah stres, stroke selesai. Makanya iblis itu menggoda pertama, yaitu dengan tekanan. Kalau tekanan tidak berhasil, dia gunakan yang kedua. Yaitu apa? Dengan godaan. Godaannya apa? Berkat. Saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan pada waktu miskin. Justru banyak orang jatuh dalam dosa justru pada waktu diberkati. Waktu diberkati, lupa sama Tuhan. Lupa siapa yang memberkati. Ujian seorang laki-laki itu pada waktu kaya, nama terkenal. Kenapa? Karena ada kesempatan, mata kedip-kedip. Tetapi ingat saudara, godaan perempuan itu apa? Pada waktu miskin. Masih setia enggak sama suaminya? Betul? Nah, kalau laki-laki selingkuh, rata-rata pada waktu pegang uang, kaya, terkenal. Kalau miskin, susah selingkuh. Duite sopo. Sing gelem sopo, kan gitu dah. Jelas saudara? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Pelakunya. Ingat. Makanya godaan laki-laki justru waktu terkenal. Hebat, punya kesempatan, punya uang. Jarang tukang becak selingkuh. Siapa yang mau gitu dah. Nah, tapi godaan seorang wanita yaitu kesetiaannya. Jadi kalau laki-laki diuji kesetiaannya waktu kaya, waktu terkenal, waktu hebat. Bukan waktu miskin. Tapi seorang perempuan diuji pada waktu ada badai, ada masalah, ada tantangan. Baru tahu itu istri yang setia atau tidak. Siapa yang setuju laki-laki angkat tangan. Takut semua. Nah, ujian. Nah saudara,
Semakin didoakan mama saya, didoakan terus papa saya bertobat. Tambah parah, ingat, iblis menggoda dengan apa? Tekanan. Apa saudara? Malah mama saya dimaki-maki, dikatakan gara-gara kamu percaya Yesus. Setiap kali judi digeropiok polisi, setelah itu bubar, kacau semua. Gara-gara Yesus gondrong, ngomong gitu dah. Dia ngatain mama saya terus ditekan habis. Sampai mama saya diusir keluar, minggat. Ingat saudara, strategi iblis adalah dua. Pertama tekanan, kedua adalah godaan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, pada waktu, tapi ingat, doa mama saya waktu itu apa? Tuhan, jamah suamiku bertobat untuk melayani Tuhan. Ingat ya, doa yang dijawab Tuhan adalah doa untuk kemuliaan Tuhan, bukan keinginan ambisi manusia. Jelas saudara? Maka saudara doa yang benar. Ada doa yang tidak benar? Ada. Contohnya Simpson. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dia berkata apa? Tuhan, cukup sekali ini saja. Aku membalaskan kedua mataku. Dan Tuhan jawab. Dia mati, roboh, bangunan hancur, dia mati. Coba dia ngomong gini, Tuhan kehendakmu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu, betul? Tapi kan dia udah terlanjur frustasi, stres. Makanya doa orang frustasi itu bahaya juga adalah. Tuhan cukup sekali ini saja, engkau beri aku kekuatan. Tuhan jawab sekali itu saja. Dan setelah itu apa? Simpson mati. Nah itu doa orang frustasi. Nah mama saya berdoakan papa supaya bertobat. Dan melayani Tuhan. Jadi saudara, istri-istri yang berdoa untuk suaminya, doanya itu, jamah bertobat untuk melayani Tuhan. Jelas saudara? Seperti Elia, dia berdoa supaya pertobatan atas Israel untuk melayani Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau suami supaya kembali ke jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu didoain mama saya ditekan habis. Dimaki-maki, dikatain apapun. Akhirnya mama saya disuruh keluar minggat. Waktu minggat keluar rumah, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, aku datangi. Benar itu saudara. Kira-kira jam 2:30. Waktu 2:30, papa saya tidur ngorok gini, gitu. Tiba-tiba ada seorang tinggi besar, ini papa saya kesaksian, malaikat Tuhan. Pegang itu kakinya papa saya. Hei laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, bertobat engkau ke gereja. Dia kakinya gini. Dan laki-laki tinggi besar itu hilang. Papa saya kakinya pincang. Dipegang kakinya dah. Kakinya pincang, dia langsung nyari. Mamamu di mana? Loh katanya papa suruh minggat. Mama saya dicari, ketemu. Mi, ayo kita ke gereja. Pi ini bukan hari Minggu, kenapa? Pokok ke gereja, takut aku. Dia datang ke gereja, kakinya pincang, dia doanya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku sekarang sudah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu papa saya bertobat dan nganter mama saya pelayanan naik motor sampai dia meninggal. Dia meninggal umur 69 tahun. Satu hal, mama saya doa sungguh-sungguh untuk pertobatan suaminya. Jelas saudara? Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa yang bukan untuk kepentingan pribadi. Jelas? Jelas, tapi untuk kemuliaan Tuhan.